Halo teman-teman semuanya, welcome back di channel Ceviko Invest. Kembali lagi bersama saya Bilal, si tukang nyangkut dan tukang cut loss. Dan ya di video ini saya bakal sharing performa portofolio saya di minggu ke-19 ya berarti ya, di minggu ke-19 ini. Dan ya selama berjalan ini bulan Juni memang menjadi bulan yang paling buruk di kinerja portofolio saya sih sebenarnya so far. Dan dari minggu ini berarti tanggal 24 ya, kita langsung aja kita buka di sini tanggal 24 sampai dari tanggal 20 Juni sampai tanggal 24 terakhir hari ini penutupan pasar. Dan ya ternyata saya di sini posisinya minus 4,11% dari total aset portofolio, dan di sini minus 1,2 juta rupiah, dan aset value-nya agak menurun di sini. Dan kita keluar dari angka 30 juta, but that's totally okay, I'm totally fine. Dan saya juga sempat bilang kalau misalkan di channel ini kan saya sengaja memang bikin dokumentasi dan eksperimen ini sebagai bahan pembelajaran, nggak cuma untuk saya juga, semoga harapannya untuk buat teman-teman juga yang pada nonton, supaya bisa diambil dari hal-hal yang bisa dihindari gitu dari dokumentasi ini kalau misalkan ada yang salah-salah gitu. Dan kalau misalkan ada yang baik ya bisa aja dicontoh gitu. Ya harapannya ada yang bisa diambil lah. Semoga portofolio teman-teman nggak sehancur portofolio saya ya. Dan sebenarnya strategi kedepannya gimana, dan minggu depan berarti jadi minggu terakhir di bulan Juni ya. Dan banyak hal, itu berarti penutupan kuartal kedua, banyak hal yang bakal ditunggu di laporan keuangan kuartal 2 2022. Strateginya sekarang kayak gimana? Sekarang saya bener-bener kayaknya bakal siapin cash dulu, dan ini sekarang kemarin aja cut loss lagi di ABMM. Saya ngerasa kayaknya belum ada, mungkin nanti kalau misalkan ada change untuk masuk, bisa masuk ke ABMM, tapi di antara di hal lainnya adalah saya beberapa waktu yang lalu saya coba untuk analisa laporan keuangan ITMG yang sebenarnya sangat-sangat menarik. Karena kenapa? ITMG itu punya kalori batu bara yang cukup tinggi, dan kalori batu bara yang cukup tinggi itu diminati oleh negara-negara maju kayak negara-negara di benua Eropa. Dan kalau misalkan saya cek di laporan keuangannya, ternyata di kuartal 4 2021 kalau nggak salah itu kontribusinya lumayan besar gitu dari ITMG. Dan saya bakal expect kuartal 2 2022 bakal menjadi kuartalnya punya ITMG gitu. Di memang biasanya di kalau misalkan sektornya lagi bagus gitu, semua saham-saham di sektor tersebut juga keangkat naik. Buktinya aja Bumi aja gara-gara sektornya lagi booming gitu, lagi rame gitu, yang asalnya harganya 50 jadi naik kan harganya gitu. Jadi ya ya semuanya jadi kecipratan di sektornya. Cuma kalau misalkan dipilih salah satu yang paling winernya di sektor tersebut, eh, saya cukup yakin kalau pemenangnya adalah ITMG sih, kalau misalkan dari sektor batu bara ya. Dan kita lihat aja nanti, saya bakal all innya nanti bakal ke ITMG atau ke ABMM gitu. Walaupun saya juga suka ABMM, cuma sayangnya memang ABMM kemarin sempat-sempat saya suka banget ABMM sebenarnya. Market cap-nya masih kecil gitu. Tapi ya kalau misalkan harus dipilih satu-satu saham di sektor tersebut pemenangnya gitu, sepertinya memang ITMG kalau misalkan dilihat dari kuartal 1 2022. Dan ya itu mungkin sekilas yang bakal saya lakuin untuk all in di akhir bulan Juni atau masuk ke bulan Juli nantinya. Dan sekarang saya lagi masuk di CSRA. Alasannya kenapa? Karena di CSRA ini CPO kan lagi turun dalam banget ya, dan belakangan ini udah nyampe bottomnya. Saya berharap itu udah nyampe bottomnya. Jadi saat ini sebenarnya satu melakukan hal yang cukup risky, yaitu saya uh, istilahnya itu catch falling knife gitu. Jadi kayak kalau misalkan if I win, I win big, tapi kalau misalkan if I lose, I could lose big juga gitu, even bigger. Dan itu yang saya masukin ke CSRA. Cuma dari dulu kan saya sempat selalu mention soal CSRA kalau misalkan CPO ya. Dan CSRA ini punya fundamental yang baik, jadi saya agak nggak terlalu worry juga gitu untuk masukin all in gitu. Jadi saya
nggak pernah saya berani untuk all in di saham-saham yang fundamentalnya jelek gitu, dan saya yakin CSRA ini salah satu yang fundamentalnya bagus. Dan ya itu adalah sekarang posisinya di minus 200.000, 0,7%. Ini dari portofolionya itu total asetnya 28,398.000, dan ini total ini dari order listnya nggak banyak juga sebenarnya, jual beli sana ke sini. Dan kalau misalkan dari gain lossnya baru aja cut loss dan minusnya itu 2,1 juta, lumayan gede banget dan it hurts so much. Dan kalau misalkan kita jadi so far saya lagi minus tuh sekitar 1,5 jutaan kalau misalkan dari total modalnya saya yang asalnya untung tuh untung 6 sampai 7 juta, sekarang jadi minus 1 juta. Ya mungkin itulah yang menarik di pasar saham gitu. Tujuan ini dibuat juga kan, it's not about the goal. Mungkin saya bakal senang kalau misalkan aset value saya bakal nyampe 100 juta. Cuma yang paling terpenting adalah hal yang bisa saya pelajarin gitu. Supaya gimana saya bisa punya manajemen investasi yang lebih baik ke depannya gitu. Kalau misalkan asetnya lebih dari 100 juta. Dan ini adalah pengalaman dan pelajaran yang menurut saya sangat berharga buat saya. Dan minus 1 juta, floating loss 1 juta sekarang, atau minus yang sekarang ini saya rasa bukan apa-apanya gitu, dibandingkan pembelajaran untuk saya, apalagi kalau nanti suatu saat aset value saya nyampe 100 juta lebih bahkan gitu ya semoga aja gitu. Cuma ngimpi dulu aja, but ya it's okay. Tapi ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Saya bakal ngasih lihat, yang terakhir bakal ngasih lihat aset value saya juga ya, sebentar. Ini aset value saya tutup dulu ininya. Hold up. Ini oke. Ini aset value saya terakhir ya, ini turunnya dalam banget. Yang asalnya yang sempat paling tinggi 30, ya hampir 36 juta, ya benar-benar wipe out semuanya gitu selama bulan Juni. Ya gila lah pokoknya, market memang cukup kejam, tapi ya itulah pembelajarannya gitu, itulah seninya gitu. Eh, Kalau misalkan dibilang nyesel, nggak juga sih. Jadi I'm ready, I'm ready with the money yang saya udah invest di saham gitu. Dan ini bakal jadi pelajaran berharga juga buat saya gitu. Makanya itu nanti tentunya saya bakal nonton video ini gitu di masa depan kayak gitu. Oh iya, ternyata saya sempat lose gede-gedean ya, sampai rugi gitu. Tapi ya itulah salah satu kenang-kenangannya juga jadinya. Sekarang yang asalnya 30 berapa nih, 35,8 juta, sampai jadi 28 juta. Jadi turun lagi di bawah 30 juta. But ya, thank you banget buat teman-teman yang masih ngikutin video ini, masih ngikutin channel ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, jangan lupa untuk di-like, dan kalau misalkan mau komen-komen juga diskusi di kolom komentar, silahkan. Saya insya Allah bakal balas juga komentar teman-teman kalian. Sekian aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Take care semuanya, bye-bye ya. Dadah, salam cuan. Semoga minggu depan cuan. Semoga saya juga ya.